Puji Tuhan, bagaimana kabar saudara? Baik, sehat-sehat. Tuhan berkati anak-anak juga ya pada hari ini. Oke. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Saudara, kalau kita ngalami hadirat Tuhan, sepertinya kita sangat menikmati ya. Kayaknya kita udah bilang, aduh Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu, buat hadirat Tuhan. Saya ingin berbicara kepada saudara sekalian tentang budaya yang baru ya. Mari kita lihat dari Yesaya pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bagikan ini buat saudara sekalian. Yesaya pasal 6 kita akan baca bersama-sama ayat ini. Saya baca ayat pertama, Ibu Bapak Saudara baca ayat kedua dan ayat-ayat selanjutnya. Ayat pertama, demikian firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Silakan. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Bersama-sama, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini adalah kisah di mana Yesaya melihat Tuhan. Saudara, dikatakan dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Yesaya melihat Tuhan waktu Raja Uzia mati. Ada yang mengatakan bahwa pada zaman itu, ya, Yesaya banyak bergantung kepada pemerintahan Raja Uzia. Dan bagaimana dia makan bersama-sama dengan Raja Uzia, jadi hidupnya dijamin oleh Raja Uzia. Sebenarnya siapa itu Raja Uzia? Raja Uzia adalah raja yang berhasil, yang takut akan Tuhan tadinya, yang sungguh diberkati oleh Tuhan dalam peperangan. Dia disegani, ya, ditakuti oleh lawan, dan bagaimana dalam setiap apapun yang dikerjakan berhasil. Saudara bisa baca itu di Dua Tawarik pasal yang ke-26. Tetapi akhirnya Raja Uzia karena mengandalkan dirinya sendiri, karena kecongkakannya, karena kesombongannya, akhirnya saudaraku dia melupakan Tuhan. Ya, dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau untuk dia kerjakan. Sebenarnya nama daripada Raja Uzia ini adalah Jehovah is my strength. Ya. Tuhan itu kekuatanku. Saudara bisa baca 2 Tawarik 26, kita lihat aja, coba Ica bisa. Kita akan dengan cepat aja melihat ayat ini. Coba ayat yang ketiga aja, 2 Tawarik 26. Supaya saudara ada gambaran sedikit tentang hal ini. 2 Tawarik 26. Itu di perjanjian lama ya. Oke, saya bacakan ya. Itu ada ayat yang ketiga. Ya, dikatakan di sini, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja
dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan Allah membuat segala usahanya berhasil. Kita lompat, saudara bisa baca terus. Ayat yang ke-16 bilang gini. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allahnya. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Dia gak boleh bakar ukupan. Yang bakar ukupan harus imam. Tapi dia memaksakan dirinya. Gak mau ditegur, saudara. Imam Asaria mengikuti dari belakang bersama 80 imam Tuhan. Orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia berkata, hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan dan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini. Karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Tapi saudara, apa yang dilakukan Uzia? Dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar, menjadi marah. Dia jadi marah. Sementara amarnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Dia mati karena kustanya. Ayat terakhir kita baca saja 21. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan yang menggantikan adalah anaknya yang namanya Yotam. Saudara bisa dilihat di sini bagaimana narasi tentang bagaimana kehidupan seorang yang tadinya berhasil tapi karena kesombongan. Saudara tahu bahwa kecongkakan bisa hancurkan kehidupan kita. Tidak mengandalkan Tuhan lagi, mengandalkan kebisaannya, kehebatannya. Sehingga yang paling sangat disayangkan kena kusta lalu mati. Ending kehidupan Raja Uzia sangat mengenaskan. Yesaya, waktu Raja Uzia mati, Yesaya melihat raja yang sesungguhnya. Yesaya melihat raja di atas segala raja. Kita akan stick di Yesaya pasalnya yang ke-6. Melihat Tuhan itu perlu sekali dalam kehidupan kita. Melihat, tentunya banyak orang yang gak bisa melihat Tuhan secara jasmani, secara fisikal. Tapi kita bisa melihat Tuhan secara rohani kita. I can see Jesus. Ya, kita bisa bilang, katakan, aku melihat Tuhan. Dan saudara, ini perlu di dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan di sini, dia melihat Tuhan di atas tahta yang tinggi dan menjulang, ujung jubah memenuhi bait suci. Jubah selalu berbicara tentang otoritas. Bait suci, saudaraku, berbicara tentang kediamannya Tuhan. Ya. Bait suci berbicara tentang kedaulatannya Tuhan. Bait suci berbicara tentang kemuliaan Tuhan yang ada di dalamnya. Dan saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang Tuhan berikan kepada kita juga otoritas. Amin, saudara. Otoritas, Tuhan memberikan otoritas kepada umatnya, kepada milik kepunyaannya. Dan saya percaya seperti waktu perjanjian lama dalam kejadian di mana Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Lalu Tuhan katakan, berbuahlah engkau, be fruitful and multiply. Lalu Tuhan juga mau untuk kita menaklukkan bumi ini, ya. Kita tahu semua dengan kesurupan dengan Tuhan kita memerintah, dan saya terlalu percaya bahwa kita bisa memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berikan kepada kita otoritas, Tuhan berikan kepada kita kuasa. Saya yakin bahwa Tuhan ujung jubahnya memenuhi bait suci, otoritas Tuhan, kemuliaan Tuhan dia berikan buat kita. Amin. Kemana saudaraku? Kemuliaan Tuhan ada inside of us, ada di dalam kita. Kita bisa keluarkan saudaraku kemuliaan Tuhan lewat apa? Lewat kehidupan kita. Lalu Alkitab bilang begini. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing punya 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Wow. Waktu kita baca ayat ini, saudara, kita bisa melihat bagaimana
kebudayaan daripada Yesaya. Kita tahu budaya adalah suatu kemampuan yang dapat mengubah kita tanpa kita sadari. Kita keluar, saudaraku, Yesaya mengalami Tuhan. Dia masuk ke dalam budayanya Tuhan. Kita sebagai orang percaya, kita harus tinggalkan budaya dunia ini, saudaraku, masuk ke dalam budaya Kingdom of God, budaya kerajaan Allah. Nah, apakah itu budaya yang perlu, saudaraku, untuk kita nyatakan di dalam kehidupan kita? Ayat yang kita baca tadi, berseru seorang kepada seorang, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Saya percaya bahwa ini berbicara tentang budaya penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Kudus, saudara, di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya itu hagos, ya. Bahasa Yunaninya adalah hagos atau hagios. Itu berarti be separated unto God, dipisahkan dari dunia ini untuk Tuhan dan juga hidup hanya untuk Tuhan. Itu artinya kudus. Kalau di dalam bahasa kados, ya, di dalam bahasa Ibraninya. Nah, sebab itu Tuhan mau di dalam kehidupan kita ini kudus-kudus Tuhan, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kalau kita baca di sini, ini sepertinya, wow, kenapa waktu malaikat-malaikat menyanyi, kudus Tuhan yang penuh kemuliaan itu bumi. Padahal penyembahan kepada Tuhan, lalu kemuliaan itu dikatakan bumi yang penuh dengan kemuliaannya. Wow. Saya percaya bahwa penyembahan kita bukan hanya penyembahan yang harus ke atas saja, tapi penyembahan kita harus menyentuh bumi ini. Amin, saudara. Harus menyentuh bahwa kualitas Tuhan tentunya harus kelihatan di dalam kehidupan kita. Nah, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan mau dalam hidup kita, saudaraku. Hidup kita ini bukan hanya waktu kita memuji Tuhan, kita tahu semua pujian kita kepada Tuhan bukan hanya waktu kita ada di Auburn ini, bukan hanya kita ada di gereja, bukan hanya waktu kita cell group, tapi saya yakin bahwa pujian penyembahan kita harus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya kira bahwa ini perlu ditekankan buat orang percaya di seluruh saudaraku, tempat dimanapun saudaraku kita pergi, bahwa yakin bahwa penyembahan kita bukan hanya 1 hari 2 jam, saudaraku, 1 minggu 2 jam, tapi penyembahan kita harus ada waktu kita di kantor kita, di tempat kita bekerja, di kehidupan sosialisasi kita, saudaraku, dimanapun kita berada, itu harus penyembahan kita tertuju kepada Tuhan. Orang harus bisa melihat bahwa ada kualitas Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya pun perlu untuk mengingatkan diri saya sebagai hamba Tuhan bahwa Ina, bukan hanya kamu pendeta, bukan hanya waktu kamu melayani, tapi wherever you are, even though you are in your room by yourself, itu terus penyembahanmu kepada Tuhan. Dan kita sudah mengerti, Bang Jo, on and on, katakan bagaimana Adam, ya, dia mengelola taman itu adalah, kalau saya sebut, dengan salah satu penyembahannya kepada Tuhan. Tentu dia menyembah Tuhan, tapi adalah salah satu juga penyembahannya kepada Tuhan waktu dia mengelola taman itu, dia mengusahakan taman itu. Dan dalam pekerjaan kita apapun, saudaraku, kita mau semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Nah, ayat keempat, saya percaya ini impactnya. Bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Wah, saya kalau baca tentang penuh dengan asap, saya suka ingat ada satu hamba Tuhan bilang, tadinya kita berapi-api dengan Tuhan, tapi lama-lama jangan sampai kita hanya berasap-asap saja. Hamba Tuhan ini sudah dipanggil oleh Tuhan, saya nggak pernah lupa. Kita perlu berapi-api, tapi jangan sampai kita berasap-asap. Ya, kita perlu terus on fire dengan Tuhan. Nah, ini dikatakan, saudaraku, ini ada impactnya. Impactnya di sini, saudaraku, saya sebut dengan kata ini, bahwa kita adalah orang-orang yang spiritual, ya, tapi kita juga natural. Ya, saudara tahu itu spiritually natural and naturally spiritual. Ini kita tidak boleh pisahkan bahwa ini rohani, ini bukan rohani, ya. Saya percaya kalau kita mengasihi istri kita, suami mengasihi istri, itu rohani, saudara. Amin. Itu natural yang rohani. Iya enggak? Kalau anak-anak mentaati orang tuanya, itu rohani tentunya. Haleluya. Kalau kita mempersembahkan, ya, persembahan kita kepada Tuhan,
Ya, tentu itu spiritually natural juga, saudara. Karena kita bekerja, kita yang menggerakkan semuanya, tapi kita boleh mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan itu rohani tentunya. Saya baru-baru ini saja dibukakan tentang pelajaran kingdom. Karena saya termasuk orang yang selalu berpikir bahwa itu gak rohani deh. Saya enggak lah, saya bilang gitu. Tapi sekarang saya udah mulai lihat bahwa apapun yang saya kerjakan, saya harus kerjakan bukan seolah-olah untuk manusia tapi untuk Tuhan. Dan itu kita mengerjakannya tentu spiritual ya. Jadi suami-suami yang ada di sini, kasihilah istrimu. Haleluya. Istri-istri yang ada di sini, tunduklah kepada suami. Walaupun suami harus juga submit each other ya. Menundukkan diri satu sama lain. Tapi istri perlu untuk mendengarkan suami. Biasanya kita di Western Society seperti ini, ibu bapak, kita merasa bahwa kita lebih hebat, kita lebih ini. Susah lagi bagi istri. Istri kantongnya lebih tebal, ya. Istri lebih brilian mungkin. Istri lebih pintar cari duit. Lalu akhirnya submissionnya sudah mulai berkurang. Ya, lalu pikir gua kan yang begini, enggak, saudaraku. Terus ada kehidupan ini, terus ada kehidupan saling terjadi. Tapi saya yakin dan percaya, biar gimana pun istri itu submit sama suami. Pak Max saja, amin. Ya, dan bapak-bapak pasti senang nih, tapi itu biblical ya, itu alkitabiah. Itu alkitabiah. Pak Max, Joni setuju? Yes. Double setuju Pak Bibi. Tapi ya saya belajar terus sampai hari ini submit, dan saya submit sama Bang Jo, saya submit banget. Walaupun kadang-kala saya pikir, wah kayaknya enggak deh, kayaknya ini saya punya pandangan yang benar deh. Kayaknya pandangan saya yang sepertinya lebih oke gitu. Cuman saya belajar bahwa coba saya ikutin dulu. Tapi kadang-kala juga banyak Bang Jo, oke, kalau gimana kalau kita ikut yang seperti ini. Saya percaya selalu saya ulang-ulang ini, kalau kita submit berkat Tuhan turun buat kehidupan kita. Amin. Jadi suami juga kasihilah istrimu, sayangilah istrimu. Saya yakin kalau kau buat istrimu jadi princess di rumah, dia bisa buat apa aja buat suaminya. Dia bisa buat apa aja. Bukan hanya dimasakan yang enak-enak, bukan ya, buat apa aja. Ya, melayani suami. Sampai melayani suami di tempat tidur pun melayani dengan penuh antusias. Haleluya. Semuanya orang dewasa di sini. It's okay. Saya kemarin bahkan melayani di tempat tidur pun dia lebih antusias. Dua-duanya. Kemarin saya ketemu seorang ibu ya. Lalu kami kan ada pelayanan di sebuah gereja tentang suami istri keluarga. Saya bicara, yang saya bilang saya pernah bicara di sesi wanita itu 6 sesi. Jadi sesi terakhir saya bicara tentang seks, karena seks itu kudus. Amin. Seks itu kehendak Tuhan buat suami istri. Di luar suami istri itu dosa namanya. Jadi saya bicara tentang seks itu sampai ibu gembalanya bilang, Kak Ina, mereka itu sangat diberkati dan mereka mungkin tidak pernah dengar hal seperti itu. Karena orang carinya begitu, cari di YouTube, cari di mana-mana. Tapi tentunya gereja perlu untuk berbicara tentang hal ini. Ya, bahwa istri perlu, karena banyak istri-istri sudah nggak mau layani suaminya. Ya, bahkan dipikir gini, wah gue udah layani suami gue kayaknya sebulan sekali. Saudara, itu nggak Kristen, saya mau bilang. Ya, nggak Kristen. Ya, karena ya ini spiritually natural loh, saudaraku, dan naturally spiritual. Kalau saudara melayani istrimu, ya suami istri melayani suamimu, saya percaya ini rohani, for husband and wife, buat suami istri. Dan
saya yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau untuk apa? Kita menikmati pernikahan kita. Amin, saudara. Tuhan mau kita menikmati, saudaraku, perkawinan kita. Saya sampai di sini aja. Saya tidak lanjutkan dulu karena ada hal-hal yang lain, ya. Tapi mari kita perlu dalam kehidupan kita, bagaimana keluarga kita bangun keluarga kita sedemikian rupa dalam hal apapun, sampai dalam hal yang saya bilang tadi, sampai dalam hal tempat tidur sekalipun, saudaraku. Tentu di situ kita seperti apapun yang kita lakukan kepada manusia, kita lakukan seperti apa untuk Tuhan. Amin, saudara. Dan saudara boleh mengalami itu dalam hidup saudara. Haleluya, bersukacitalah. Ini impactnya, oke. Terus Yesaya bilang apa? Celakalah aku. Aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Nabi ini bilang celaka. Dia seorang nabi, saudaraku, bukan yang biasa, walaupun dia manusia tapi dia nabi. Dia katakan aku seorang yang najis bibir. Saudaraku, dia merasa bahwa dia tahu bahwa ada dosa yang dia buat. Karena ini menyangkut dengan apa? Dosa bangsanya. Ya. Dosa apa? Bangsanya. Saya bilang begini buat saudara, bahwa di dalam kehidupan kita, ya, bangsanya yang mengalami, bangsa yang berdosa, itu jadi bagiannya. Ada banyak kita seperti itu. Tadinya kita oke aja. Tapi kita bilang ini, karena semua orang melakukannya, ya gue juga melakukan. Ya, karena ini semua orang buat, aku juga buat. Tanpa disadari. Tanpa disadari. Bahkan sangat disayangkan kalau kita sudah mulai memilih-milih, ya, budaya-budaya yang lain, ya, atau mulai rasis dan lain sebagainya. Saudaraku, saya percaya bahwa kita perlu juga bertobat daripada dosa rasis ini, ya. Kita ini orang ini begini, orang ini begitu. Udah gue nggak mau teman deh sama suku ini, gue nggak mau teman deh sama suku itu. Nggak, saudaraku. Tuhan bilang nggak ada orang Yahudi, nggak ada orang Yunani, semuanya satu dalam Tuhan. Amin. Semuanya satu. Jadi kita perlu untuk bisa melihat Kristus yang ada di dalamnya. Ini yang saya mau bilang. Budaya korupsi biasa, gitu ya. Bercerai itu biasa. Enggak. Saya mau bilang kepada saudara, Yesaya bilang ini, celakalah aku binasa. Tapi dia bilang ini, namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Haleluya. Dia lihat Tuhan sebagai apa? Raja. Ya, on and on kita tahu bahwa Tuhan bukan hanya juru selamat, bukan hanya, saudaraku, penolong dalam hidup kita, tapi Tuhan adalah Raja. Artinya apa? Raja yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Raja, kalau Tuhan memerintah sebagai Raja, saya yakin kita adalah orang-orang yang siap diperintah oleh Tuhan. Dalam bentuk apapun, Tuhan sendiri yang memimpin segenap kehidupan kita. Dia katakan, namun mataku telah melihat Tuhan sebagai Raja, yakni Tuhan semesta alam. Kenapa dia bilang gini? Aku najis bibir. Minggu lalu saya cepat sekali untuk bicara kepada saudara tentang mental construction itu, saudara masih ingat? Ya, bahwa kita perlu untuk terus, ya, roh kita sudah diperbaharui, tapi kita perlu perbaharui jiwa kita, saudaraku, pikiran kita, perkataan kita, karena kita punya identitas, kita adalah identitas anak-anak Tuhan, identitas anak raja di atas segala raja, ya. Jadi kita perlu terus pikiran Kristus jadi pikiran kita, ya, perkataan Kristus. Karena saya percaya bahwa kita ini, saudaraku, dilihat dari apa? Dari perkataan kita, ya. Dikatakan bahwa perlu untuk kita bisa melihat bahwa perkataan kita itu the most important of you is apa? Is your word. Saya bilang kepada saudara bahwa saya akan bicara kepada saudara minggu depan, dan waktu saya akan bilang tentang hal ini, tentang najis bibir ini. Ya, tentang perkataan ini perlu dalam kehidupan kita. Karena kita ada di zaman di mana perkataan semakin rendah nilainya. Kita ngomong sembarangan yang keluar dari perkataan kita. Sebenarnya anak-anak Tuhan, saya yakin bahwa Tuhan sudah taruh perkataan Tuhan dalam perkataan kita. Amin, saudara. Apa? Firman Tuhan.
Kita perlu perkatakan firman Tuhan. Kalau saudara mau lihat firman Tuhan terjadi dalam hidup saudara, perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan selalu ya dan amin. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Kita harus junjung tinggi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, seperti Tuhan dan perkataannya, demikianlah seharusnya seorang pria dan seorang wanita dengan perkataannya. Karena waktu perkataan itu diucapkan, saudaraku, saya ulang ini buat saudara, itu perkataan kita itu apa? Mengikat kita. Waktu perkataan kita diucapkan, mengikat kita tentunya. Saya bilang kepada orang di Ambon, iya saya mau datang tanggal 15 November. Tapi saya lihat jadwal saya harus balik tanggal 16 lagi, cuma 1 hari di sana. Tapi karena saya udah bilang, iya saya mau datang. Wow, itu mengikat saya. Saya datang 1 hari saja. Lalu saya harus balik lagi ke Jakarta. Karena saya harus ada pelayanan di daerah Puncak. Tanggal 16 malam. Nah, ini yang saya mau bilang. Perkataan kita itu bisa mengikat kita. Hidup dan mati dikatakan dalam Alkitab dikuasai oleh apa? Lidah kita. Iya enggak saudara? Hidup dan mati, siapa menggemakannya, memakan hasilnya sendiri. Banyak dari kita luput dari kesadaran bahwa ada hukum yang mengatur perkataan kita. Makanya kita percaya bahwa sebelum kita berkata-kata, kita harus tahu bahwa ada kuasa di dalamnya. Perkataan saudara dan saya bisa membunuh orang lain, bisa memberkati orang lain. Bisa seperti air sejuk yang mengalir perkataan kita. Haleluya. Amin. Itu keluar dari apa? Dari hati kita. Ini aku seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa najis bibir. Saudaraku, ya saya bilang begini. Saya percaya bahwa ini hubungannya ada, saudaraku, dengan apa? Hati yang bersih. Tentang kenajisan hati, saudaraku, bisa menjadi kenajisan bibir. Sebab itu kita perlu untuk benar-benar hati kita dikuasai 100% oleh Tuhan. Amin. Kita perlu memberikan sepenuhnya hati kita kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Ada orang bilang begini, pokoknya semua itu tergantung hati deh. Ada yang bilang gitu. Semua. Kita ada di gereja, kita gak pergi ke gereja, tergantung hati kita. Kalau hati kita ada di rumah tapi kita ikut pikir Tuhan, daripada hati kita, daripada tubuh kita di gereja tapi hati kita ada di Chadston. Hati kita ada di mall katanya. Tapi saya mau bilang begini saudaraku, tentu dari hati meluap apa yang ada dalam perkataan kita. Ini punya hubungan yang kuat. Sebab itu perlu dalam kehidupan kita prinsip apa? Penyerahan diri kita secara sepenuh kepada Tuhan. Itu harus ada. Saudara jangan menyerahkan diri, oke, kita menyerahkan diri setengah-setengah dengan Tuhan. Menyerahkan diri, udah aku serahkan diriku kepada Tuhan. Tapi kita gak total serahkan diri kita kepada Tuhan. Banyak orang Kristen, saudaraku, mengaku-ngaku Kristen. Ngaku-ngaku melayani Tuhan. Banyak, saudara, banyak. Saya baru tahu, saudara. Banyak bertopeng pelayanan. Iya. Banyak bertopeng KTP Kristen, banyak. Sedih, saudara. Rohani di gereja tapi di luar enggak. Rohani di gereja tapi digamparin istrinya. Ya. Wow. Saya sampai pikir, my goodness. Tapi puji Tuhan orang-orang yang kami konseling, saudaraku. Itu akhirnya saudaraku, Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Dan katakan udah, aku gak mau main-main lagi sama Tuhan. Aku mau menyerahkan diriku sepenuhnya kepada Tuhan. Saya lihat dia seperti nangis kayak anak kecil. Dan bukan cuma 1-2 orang. Banyak saudara. Mimbar ini dipakai saudaraku. Hanya untuk kajian pakai topeng. Menyedihkan. Saya percaya bahwa Tuhan serius sekali buat dengan orang percaya. Tuhan serius dengan kita. Tuhan serius dengan saudara dan saya. Untuk kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kadangkala kita pikir bahwa Tuhan kita bisa perintah-perintah aja.
Apalagi banyak orang-orang karismatik main klaim ini, klaim itu. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Saya yakin bahwa proses penyerahan diri itu perlu dalam hidup kita. Dan perlu kita membangun ibadah yang sejati, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai persembahan setiap hati kita, persembahan kita adalah di mana kita mau untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, berhenti untuk melakukan kehendak sendiri, saudaraku. Berhenti untuk melakukan maunya kita sendiri. Mari sekarang ini kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu tidak konform dengan standar dunia ini. Tidak serupa dengan dunia ini. Karena kita tahu keserupaan dengan dunia mengganggu keserupaan kita dengan Tuhan. Janganlah kamu dikatakan jadi sama seperti dunia ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, Alkitab bilang ini, kasih akan Bapa enggak ada dalam orang itu. Semua dalam dunia dikatakan keinginan daging, keinginan mata, bahkan keangkuhan hidup seperti usia ini. Dengan jelas Alkitab bilang begini, bukan berasal dari Bapa tapi dari dunia. Semuanya lenyap dengan keinginannya, tapi orang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Lalu Alkitab bilang juga jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah to the renew of your mind. Pembaharuan pikiranmu supaya kita dapat mengetahui, membedakan mana kehendak Allah, ya, bagaimana kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Banyak orang bingung karena nggak bisa kuasai dirinya, saudaraku. Mari dalam hidup kita perlu hati kita diperbarui Tuhan. Kita perlu pikiran kita seperti Kristus. Kita perlu apa? Mendisiplinkan diri kita dengan hal itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yang dikatakan pada Yesaya pasalnya yang ke-6. Dikatakan di sini. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Waktu dia melihat Tuhan, seorang dari serafim terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambil dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Haleluya. Kesalahannya dihapus, dosanya diampuni. Kita tidak pakai sepit lagi, tapi kita dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Amin. Kita diampuni oleh darah anak domba Allah. Wow, kita bisa datang dengan keberanian datang kepada Tuhan. Saudara, orang yang diampuni dosanya itu, wow, dia bersorak-sorai, dia tahu keselamatan menjadi miliknya. Bayangkan saudaraku, kita melakukan kesalahan, kita datang, Tuhan, forgive me Lord. I'm doing a wrong things, Lord. I have mistaken, Lord, before you and before my husband, my wife, Lord, forgive me. Dan saudara melihat bagaimana Tuhan ampuni kita pada saat itu. Wow, powerful saudara. Kita pegang firman Tuhan, kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan setia dan adil, dia mengampuni dosa kita. Dia sucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Waktu Tuhan ampuni kita nggak tundukkan kepala kita lagi, kita bisa melihat ke depan. Aku orang benar, aku dibenarkan oleh Tuhan. Aku bisa masuk ke dalam semua kehendak Tuhan dan janji dari Tuhan dalam kehidupanku. Itu how thankful we are, how grateful we are. Dengan kuasa darah anak domba Allah. Amin saudaraku. Oleh sebab itu ayat yang terakhir bilang begini. Lalu aku dengar suara Tuhan. Saya terlalu percaya saudaraku. Saya terlalu yakin. Di mana ada pertobatan, di situ ada perubahan. Di mana ada perubahan kehidupan, pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Di mana apa yang kita tidak bisa untuk diperbaiki, bisa diperbaiki saudara. Amin saudara. Sebab itu kita masuk dalam budaya kerajaan ini. Kita tidak tinggal pada budaya yang najis bibir. Tidak tinggal pada budaya yang egosentris. Pada budaya mementingkan diri sendiri. Yang mau nikmat sendiri. Tapi kita mau masuk dalam budaya ini saudaraku. Budaya tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk kita. Tanggung jawab bahwa orang butuh saudara. Tuhan butuh saudara.
Dan orang pun membutuhkan saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menolong mereka. Saya yakin dengan budaya ini saudaraku ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara mau untuk mendengar suara Tuhan? Amin. Saudara mau? Saya melihat orang yang mengalami kehidupannya, mengalami terobosan dari Tuhan, saudaraku. Orang yang mau hatinya, saudaraku, mengalami hatinya Tuhan dengan kerendahan hati. Orang yang gimana? Tidak banyak nuntut. Orang yang mau bikin gini, iya deh, pokoknya whatever I want to do God's perfect will in my life. I want to do that. Saya percaya orang-orang ini mudah untuk mengalami terobosan dari Tuhan. Nah, kenapa saya bilang saudaraku, di mana ada pertobatan, ada perubahan, ada pemulihan, dan ada tanggung jawab. Karena dikatakan di sini, waktu dia dengar suara Tuhan, siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Ini adalah undangan loh. Tuhan bisa bilang begini, yes saya go. Bisa diperintah aja, Debbie you have to go. Tuhan bisa sebut nama kita go. Tapi ini undangan, siapa? Siapa yang mau pergi untuk aku? Siapa yang akan aku utus? Dengan gamblang ya saya bilang, here am I Lord, send me. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Inilah tanggung jawab yang diberikan, yang diresponi oleh Yesaya. Budaya yang siap untuk diutus perlu. Tuhan mencari seseorang, ya. Tuhan mengundang. Dan saya terlalu percaya orang yang mengalami encounter dengan Tuhan, yang mengalami Tuhan, dia berkata bahwa ini aku Tuhan, pakailah hidupku. Sebuah availability untuk diutus oleh Tuhan. Ketersediaan untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan tidak cari orang yang mampu, tapi Tuhan cari orang yang mau. Tuhan tidak cari orang yang bisa, tapi Tuhan cari orang yang available. Dan kita mau jawab Tuhan hari ini aku Tuhan, pakailah hidupku. Kita berpindah dari budaya kerajaan kita sendiri, kerajaan dunia, dan kita masuk ke dalam budaya kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin. Saya selesai, mari kita berdoa.